Bab 5541. Universitas Aarhus Hill saat ini. Di taman bermain, ribuan mahasiswa baru dari berbagai perguruan tinggi dan departemen dibagi menjadi beberapa kotak untuk pelatihan militer. Pelatihan militer selama 14 hari baru saja dimulai hari ini. Banyak mahasiswa baru masih sedikit tidak nyaman dengan pelatihan paramiliter berintensitas tinggi. Baik anak laki-laki maupun perempuan penuh dengan keluhan. Terik matahari dan panas yang menyengat memang sudah menyengat, dan memang sangat menyiksa bagi mahasiswa baru yang baru memasuki tahun pertama di tahun pertama ini. Ledakan guntur yang tiba-tiba di barat daya mengejutkan semua siswa di taman bermain. Mereka melihat awan gelap di barat daya, dan kebanyakan dari mereka diam-diam senang. Mereka berpikir bahwa mungkin akan ada hujan yang tiba-tiba. Semua siswa merasa bahwa jika hujan lebat benar-benar turun, maka latihan saat ini kemungkinan besar akan ditangguhkan, sehingga semua orang bisa bernafas lega. Jika memang tidak berhasil, latihan militer di tengah hujan jauh lebih nyaman daripada latihan di bawah terik matahari. Oleh karena itu, hampir setiap siswa memandang dengan penuh harap kegugusan besar awan gelap di langit barat daya, berharap awan gelap ini segera menutupi kepala mereka. Semua orang melihat ke barat daya dengan antisipasi, tetapi Maria menatap kosong ke awan gelap, mengerutkan kening. Dia merasa bahwa awan gelap itu agak aneh. Kali ini, Claudia di samping mau tidak mau berbisik, "Katie, kalau hujan, mungkin kita bisa istirahat lebih awal." Untuk Claudia, dia telah tinggal di luar negeri, dan tradisi pelatihan militer untuk mahasiswa baru perguruan tinggi dia kurang memahami dan kurang persiapan psikologis. Dia pikir itu seperti perkemahan musim panas. Semua orang tertawa dan bermain game, dan 14 hari akan berlalu dengan bahagia. Itu adalah pelatihan paramiliter selama 14 hari, jadi sulit untuk beradaptasi untuk sementara waktu, dan dia dikeluarkan sepanjang pagi, dan 2 lecet di kakinya. Oleh karena itu, saat ini, dia diam-diam berharap agar pelatihan militer dapat dihentikan untuk sementara waktu agar dia dapat bersantai. Maria menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-katanya, dan berkata dengan ringan, "Rasanya tidak akan hujan." Claudia berkata, "Dengan awan yang begitu besar dan guntur yang begitu keras, terlihat adanya cuaca konvektif yang kuat. Apalagi hujan. Bahkan hujan es mungkin terjadi. Mari kita nantikan bersama, mungkin keinginan kita akan terkabul." Maria memaksakan senyum dengan sedikit kesedihan, dan berkata dengan suara rendah, "Sejujurnya, aku berharap hujan ini lebih dari orang lain." Instruktur menemukan bahwa banyak orang berbisik dan berbicara tentang apakah akan turun hujan. Jadi dia berteriak dengan suara tidak senang, "Semuanya, jangan berbisik. Hari ini, bahkan jika Anda berada di bawah pisau, Anda harus melanjutkan pelatihan." Keluhan berlimpah. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa awan gelap di arah barat daya secara bertahap menghilang, dan guntur tidak muncul lagi. Claudia hanya bisa berkata dengan kecewa, "Itu awan gelap yang sangat besar, bagaimana bisa bubar setelah hanya satu sambaran petir?" Pada titik ini, Maria berkata, "Saya ingin pergi ke kamar mandi." Instruktur berkata dengan dingin, "Ini bukan waktunya istirahat, jadi kamu tidak boleh pergi." Maria mengatupkan bibirnya, dan berkata dengan malu, "Instruktur, aku sedang menstruasi." Mendengar ini, instruktur berhenti memaksa, dan melambaikan tangan, "Pergilah. Pergi dan kembali cepat." Maria berkata kepada Claudia dengan suara rendah, "Claudia, ada yang harus aku lakukan." Sebelum Claudia pulih, Maria sudah meninggalkan grup dengan cepat. Maria berjalan keluar dari taman bermain, bergegas kembali ke asrama dan berganti ke seragam kamuflase untuk pelatihan militer, mengambil ponselnya. Mengenakan masker hitam sekali pakai, dan sebelum pergi, dia mengambil pil dari lemari yang diberikan Charlie lalu dia bergegas keluar pintu. Setelah keluar, dia mengirim pesan ke Sister Sian dan kemudian menelepon Charlie sambil berlari menuju gerbang sekolah. Dia takut ledakan guntur tadi ada hubungannya dengan Charlie, jadi dia terus berkata, "Cepat dan jawab teleponnya. Cepat dan jawab teleponnya." Setelah beberapa saat, telepon tersambung, dan terdengar suara Charlie, "Katie, ada apa?" Mendengar suara Charlie, Maria menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, "Saudaraku,
aku sangat berterima kasih padamu atas apa yang terjadi terakhir kali. Jadi saya ingin bertanya jam berapa yang nyaman, dan saya ingin mengundang Anda untuk makan malam. Charlie tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan setelah pelatihan militermu selesai. Selama waktu ini, Anda harus tetap di sekolah dan tidak pergi kemanapun. Lalu, Charlie teringat sesuatu dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, ini masih waktu untuk latihan militermu kan? Bagaimana Anda bisa memanggil saya dengan nyaman? Maria dengan sengaja berbohong dan berkata, tadi ada badai petir, dan sepertinya akan turun hujan, jadi instruktur meminta kami untuk istirahat dan memeriksa cuaca. Oh, Charlie sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa tidak menebak tujuan panggilan Maria di dalam hatinya. Menurutnya, mungkin ada 3 alasan pemanggilan Maria. Yang pertama adalah apa yang baru saja dia katakan pertama, dia hanya ingin mengundangnya makan malam. Kedua, mungkin karena badai barusan membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia menelepon untuk memastikan keselamatannya. Ketiga, mungkin dia sengaja menyebutkan kejadian itu di telepon dan tujuan badai itu untuk mengingatkannya agar memperhatikan keselamatan. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan Maria yang pertama kali menelepon untuk memastikan keselamatannya. Dan setelah memastikan keselamatannya, dia dengan sengaja memunculkan badai petir untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Maria saat ini setelah memastikan keselamatan Charlie, dia tidak berencana untuk berbicara dengannya di telepon. Karena dia takut jika terlalu banyak bicara, Charlie akan meragukannya lagi, jadi dia berkata sambil tersenyum. Saudaraku, bagaimana dengan itu? Anda tidak akan menolak saya untuk mengundang Anda makan malam setelah pelatihan militer saya selesai, bukan? Dia langsung setuju, dan berkata, nah, ketika pelatihan militer Anda selesai, saya akan mengundang Anda. Maria tersenyum dan berkata, oke, tidak masalah. Itu dia. Petik 2. Oke, Charlie berkata, katakan padaku kapan pelatihan militer selesai. Maria bersenandung berat, lalu berkata, saudaraku, aku tidak akan berbicara denganmu sekarang, awan sudah cerah, dan kita harus melanjutkan pelatihan militer lagi. Oke, Charlie tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, kamu harus fokus pada latihanmu dulu. Maria menutup telepon Charlie, dan bukannya kembali ke taman bermain, dia langsung keluar dari sekolah. Mengenakan topeng, dia menunggu di pintu selama beberapa menit sebelum saudari Sian mengemudikan Rolls-Royce ke pinggir jalan. Bab 5542. Rolls-Royce berhenti di depan Maria, dan dia langsung duduk di barisan belakang. Sister Sian bertanya dengan heran, Nona Lin, tiba-tiba Anda meminta saya untuk datang, ada apa? Maria berseru, tidak ada yang penting, hanya pelatihan militer yang terlalu melelahkan dan saya tidak ingin berpartisipasi lagi, jadi bawalah saya pulang. Kemudian, dia berkata kepada saudari Sian, ngomong-ngomong, saudari Sian, sapa saja para pemimpin sekolah dan beritahu dia bahwa saya tidak enak badan akhir-akhir ini, dan saya tidak akan berpartisipasi dalam pelatihan militer. Saudari Sian sedikit terkejut tetapi segera lega. Pelatihan militer adalah kerja keras, dan normal bagi nona muda seperti Maria untuk tidak beradaptasi. Jadi, dia langsung berkata, oke, Nona Lin, saya akan membawa Anda kembali ke villa dulu, lalu saya akan berkomunikasi dengan para pemimpin sekolah Anda. Segera, Rolls-Royce yang dikemudikan oleh Sister Sian berhenti di halaman Villa Zijin. Maria tidak menunggu saudari Sian membuka pintu, jadi dia mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan berjalan ke halaman kecilnya di lantai paling atas tanpa menoleh ke belakang. Saudari Sian, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan tinggal di rumah, dan saya bisa makan 3 kali sehari secara langsung. Letakkan di luar pintu halaman saya, dan Anda dapat pergi setelah mengetuk pintu. Saudari Sian terkejut, dia mengerti bahwa Maria tidak menginginkan pelatihan militer, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia tidak ingin keluar. Tetapi sebagai seorang pelayan, dia seharusnya tidak bertanya lebih banyak, jadi dia berkata tanpa ragu, oke Nona Lin, saya mengerti. Mengenai makanan Anda, apakah Anda memiliki persyaratan khusus? Apapun yang Anda inginkan. Maria berkata dengan santai, lihat saja pengaturannya. Setelah selesai berbicara, dia segera berlari ke lantai atas,
membuka pintu, dan memasuki halaman kecilnya. Larry yang sudah lanjut usia melihat Maria menaiki tangga teratas dari kejauhan, dan buru-buru keluar untuk menghentikan Sister Sian, dan bertanya, bukankah dia seharusnya berada di sekolah untuk pelatihan militer baru-baru ini? Kenapa dia tiba-tiba kembali? Sister Sian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kosong, Tuan, Nona Lin baru saja menelepon saya untuk pergi ke gerbang universitas. Setelah masuk ke dalam mobil, dia berkata bahwa dia tidak berencana untuk mengikuti pelatihan militer. Dia akan kembali untuk hidup akhir-akhir ini, dan dia juga berkata, dia akan tinggal di rumah, dan bahkan memintaku untuk makan 3 kali sehari di luar gerbang halaman. Oh, Larry mengangguk ringan, dan berkata, kecuali kamu mengantarkan makanan untuk wanita muda itu. Selain itu, tidak ada yang boleh mengganggu Nona. Oke, Pak. Sister Sian tahu bahwa tuannya sangat menghormati Maria, jadi tidak mengherankan saat ini. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan hormat, Tuan, saya akan menelepon kepala Universitas Aurus Hill untuk memberi tahu dia. Larry mengangguk dan berkata, lanjutkan. Saat ini, Jermo yang selesai menguji kekuatan Thunderbolt baru saja kembali ke perkotaan dengan gembira. Hal pertama yang dia lakukan saat kembali ke kota adalah langsung pergi ke Antique Street untuk mencari Ervin. Tapi saat ini, Ervin telah menutup kiosnya sebelumnya di bawah instruksi Charlie. Jermo tidak melihat Ervin, tetapi ketika dia menyusul beberapa kios yang belum tutup, dia buru-buru bertanya, semuanya, ini baru lewat jam 3 sore, kenapa kalian buru-buru tutup? Warung. Pria itu mengangkat suaranya dan berkata, apakah kamu tidak membaca ramalan cuaca? Dikatakan bahwa mungkin ada cuaca ekstrim. Mengapa kita tidak menutup kios dan menunggu hujan badai? Kami terlambat tutup di sini. Baru saat itulah Jermo tiba-tiba menyadari. Dia berpikir dalam hati, tidak ada yang namanya cuaca ekstrim. Itu tidak lebih dari guntur yang saya lontarkan di gunung. Tapi ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa guntur yang baru saja aku alami memang menghancurkan bumi. Jermo ingin mencari seseorang untuk menanyakan keberadaan Ervin, namun setelah dipikir-pikir, dia membeli 2 barang antik dari Ervin dengan harga yang sangat mahal. Setelah dipikir-pikir, dia berencana mencari tempat menginap di dekat Antique Street hari ini, lalu datang ke street untuk mencari Ervin di pagi hari. Di malam hari, Jermo duduk bersila di tempat tidur, namun ia masih belum bisa masuk ke zona nyamannya. Alasannya tidak lebih dari tenggelam dalam kegembiraan dan tidak mampu melepaskan diri. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan Thunderbolt itu lagi, dan sambil mengelusnya, dia menghela nafas, sungguh nikmat Tuhan membiarkan saya memiliki senjata ajaib seperti itu. 20 tahun yang lalu, saya memenggal kepala Chang Ying dan istrinya di sini dan membuat prestasi besar. 20 tahun kemudian, saya mendapatkan harta karun di sini lagi. Tampaknya Aurus Hill memang tanah saya yang terberkati. Saat dia menghela nafas, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan internet dari Tuhan. Ekspresinya kaget, dan dia dengan cepat menghubungkan telepon, dan berkata dengan hormat, Tuanku. Di ujung lain telepon, sebuah suara dingin bertanya dengan tajam, Jermo, kapan kamu tiba di Aurus Hill? Jermo buru-buru berkata, Tuan, bawahan ini tiba pagi ini. Tuhan berkata lagi, seharusnya ini sudah larut malam di mana kamu berada sekarang. Anda telah berada di Aurus Hill selama lebih dari 15 jam, mengapa Anda tidak melakukan apapun pada keluargaan? Tuan, di Aurus Hill, saya belum punya waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Tuhan bertanya, bukankah aku sudah memberitahumu? Keluargaan semuanya tinggal di Wan Liu Villa di Aurus Hill, Anda hanya perlu bergegas ke Wan Liu Villa di tengah malam dan menghitung semua pemenggalan, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang, apalagi yang Anda kenal dengan hal yang begitu sederhana. Jermo buru-buru berkata, Tuan, bawahan ini mungkin perlu waktu untuk memahami situasi keluargaan terlebih dahulu. Jika tidak, jika ikan yang lolos dari jaring tidak ada di Villa Wan Liu saat kita mulai, akan sulit untuk menangani masalah ini. Tuhan berkata dengan dingin, malam ini, Nicholas, istrinya, dan ketiga putra dan 1 putri mereka semuanya ada di Wan Liu Villa. Ini kesempatan terbaik Anda untuk menyerang.
Ini jam 2 pagi di mana Anda berada. Jika Anda berangkat sekarang, Anda masih punya waktu untuk mengirim keluargaan di jalan sebelum fajar. Jermo dengan hormat berkata, Tuanku, minta bawahanmu untuk menyelidiki keluarga Chang Ying dan An. Keberadaan putra Chang Ying, bawahannya belum menemukan petunjuk apapun. Jika aku menyerang keluarga An sekarang, aku khawatir anak itu akan takut untuk muncul lagi. Tuhan mendengus dingin, kamu hanya perlu membunuh Nicholas, istrinya, dan ketiga putra dan satu putri mereka, anak laki-laki bermarga Wade akan muncul secara alami. Jermo bertanya dengan heran, Tuanku, saya berani bertanya kepada Anda, mengapa Anda begitu yakin? Tuhan berkata dengan dingin, menurut Nicholas memutuskan urutan suksesi aset keluargaan. Begitu sesuatu terjadi padanya dan anak-anaknya, aset keluargaan akan dibagi menjadi 2 bagian. Separuh akan diwarisi oleh 3 putra dan 1 putri keluargaan, dan separuh lainnya akan diwarisi oleh putra Chang Ying. Warisan, artinya, begitu mereka mati, anak bermarga Wade akan menjadi pewaris aset terbesar keluargaan. Selama anak itu masih hidup, dia pasti tidak akan bisa menolak godaan ini, dimanapun dia berada, dia pasti akan muncul untuk menerima warisan sebesar ini, dan kemudian kamu bisa membunuhnya tanpa usaha apapun. Dengan itu, Tuhan melanjutkan, waktu semakin singkat, jadi cepatlah dan pergi sekarang. Jantung Jermo berdetak kencang. Dia sudah lama tahu bahwa tugas pertamanya datang ke Bukit Aurus kali ini adalah untuk membunuh keluargaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia tiba di Bukit Aurus, dia akan menemukan 2 senjata ajaib satu demi satu. Sekarang, dia masih berharap mengikuti petunjuk Ervin, dia bisa menemukan lebih banyak senjata ajaib. Jadi dalam hal ini, dia tidak akan segera mengambil tindakan terhadap keluargaan. Dia jelas tahu bahwa keluargaan adalah keluarga teratas ketiga di dunia, dan begitu mereka bergerak, itu pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh opini publik internasional. Dia juga tahu bahwa begitu keluargaan benar-benar mati di sini, para pejabat pasti akan berusaha keras untuk menyelidiki sampai akhir. Ketika saatnya tiba, dia tidak tahu berapa banyak orang yang cakap dan orang asing akan dikirim ke Bukit Aurus untuk menyelidiki petunjuk. Saat itu, aksinya di Aurus Hill akan sangat dibatasi. Bahkan sangat mungkin setelah membunuh seseorang, dia akan dicari oleh departemen terkait di negara ini dan di seluruh dunia. Kalau begitu, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menggali garis Ervin? Bagaimanapun, Ervin bukanlah tokoh kunci dalam pertarungan, dan bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk tentang keluarganya. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan dengan mengakali, bukan dengan paksa. Jadi, solusi terbaik adalah menghadapinya. Tuhan dapat memberinya beberapa hari lagi untuk menggali jauh ke dalam garis Ervin, dan kemudian pergi untuk menyelesaikan masalah An tanpa gangguan. Tepat ketika dia ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana meminta pengampunan Tuhan, Tuhan bertanya dengan tajam, Jermo, sejak aku memintamu untuk pergi ke Aurus Hill, kamu terus maju mundur. Anda masih belum memberi saya jawaban yang jelas, mungkinkah Anda memiliki 2 pemikiran tentang Warriors dan... Jermo ketakutan dan punggungnya terasa dingin seolah jarum yang tak terhitung jumlahnya telah menembus kulitnya, menyebabkan seluruh punggungnya terasa seperti tusukan jarum, dia hanya bisa berkata dengan tulus dan ketakutan. Lord telah salah memahami bawahan ini, dan bawahan ini setia kepada Warriors dan, jadi bagaimana saya bisa memiliki hati pengkhianatan? Hanya saja bawahan ini masih memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadamu di masa depan. Tuhan berkata dengan dingin, katakan. Jermo merenung sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata, kembali ke Tuan, bawahan ini mendapat senjata ajaib di Aurus Hill hari ini. Bab 5543. Jermo tahu itu dengan sangat baik. Mengingat fakta bahwa dia telah melanggar perintah dan menunda waktu untuk datang ke Aurus Hill. Jadi jika kali ini tidak ada alasan yang cocok, dia tidak bisa lagi melanggar perintah. Jika dia tidak membangkang, itu berarti dia akan segera pergi ke Wan Liu Villa, dan membunuh keluargaan yang sedang tidur dan semua orang yang melindungi mereka. Langkah besar seperti itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Dapat dibayangkan bahwa Aurus Hill, sebagai tempat kejadian itu terjadi, pasti akan memasuki keadaan darurat militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu,
bagaimana dia bisa menggali petunjuk tentang Ervin dan kelompoknya. Oleh karena itu, jika ingin menunda waktu untuk melakukannya, cara terbaik adalah berinisiatif menjelaskan senjata ajaib tersebut. Lagi pula, senjata ajaib itu tidak hanya sangat berharga bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi Tuhan. Jermo ingin menahan potongan kayu sambaran petir yang bisa memanggil guntur dari langit. Dan keluarkan cincin itu, agar Tuhan bisa memberinya rahmat beberapa hari. Mendengar dia mengucapkan kata senjata ajaib, Tuhan berhenti selama 2 atau 3 detik, dan kemudian bertanya dengan dingin, kamu punya senjata ajaib. Senjata ajaib apa? Jermo dengan cepat menjelaskan, kembali ke Tuan, bawahan ini secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pedagang yang sedang membuang barang antik. Mereka baru saja menggali sebuah makam kuno di Aurus Hill beberapa waktu lalu dan menjual barang antik tersebut. Di antara mereka ada batu giok dari dinasti King cincin jari, ada susunan lengkap di jari. Tuhan segera bertanya, apa pengaruhnya? Sudahkah Anda mencoba efek dari arai itu? Jermo menjawab, arai adalah metode akupuntur pasif. Bawahan berspekulasi bahwa itu pasti semacam formasi pasif. Tuhan terkejut dan berkata, apakah ini benar? Jermo berkata dengan tegas, Tuanku, beraninya bawahan ini berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, tunggu bawahan menyelesaikan misinya, saya akan membawa senjata ajaib ini kembali untuk Anda lihat. Tuhan berhenti sejenak, tersenyum, dan berkata, Jermo, sepertinya kamu memiliki niat egois terhadapku. Jermo buru-buru berkata, saya tidak berani. Bawahan ini awalnya berencana untuk mengkonfirmasi keasliannya terlebih dahulu, dan kemudian melapor kepada Tuan. Selain itu, bawahan ini juga berpikir bahwa jika saya dapat mengambil kesempatan untuk menemukan beberapa artefak magis lagi dan kembali untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Sang Bhagava mencibir, dan berkata, karena ini masalahnya, kamu punya hati. Setelah itu, Tuhan berkata lagi, baiklah, aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika Anda dapat menemukan lebih banyak artefak magis, saya akan memberi Anda penghargaan besar saat Anda kembali. Jika kamu tidak dapat menemukan artefak magis, kamu tidak boleh menunda lebih lama lagi. Setelah 3 hari, kamu harus menghancurkan seluruh keluargaan. Jermo menghela napas lega saat dia menang. Periode jendela 3 hari seharusnya cukup baginya untuk menggali jauh ke dalam geng Ervin. Jika dia dapat menemukan senjata sihir yang lebih banyak dan lebih baik, maka dia akan menyaring yang malang dan kembali ke Tuhan. Jika dia tidak dapat menemukan senjata sihir lainnya, maka dia hanya dapat mengembalikan kunci giok kepada Tuhan. Gunakan saja ini kunci giok untuk ditukar dengan kesempatan menghasilkan banyak uang dengan yang kecil. Dalam 10 menit, timur jauh Rusia. Saat ini, Yeremia seperti sebuah lagu, bermeditasi di mana dia tinggal sementara. Bagi orang seperti dia dan Jermo yang sudah menguasai energi spiritual, tidur bukan lagi kebutuhan yang kaku. Mereka lebih suka menghabiskan waktu tidurnya dengan bermeditasi dan bernapas. Meskipun tidak ada energi spiritual di dunia untuk mereka serap dan ubah. Setidaknya mereka bisa bermeditasi dan bernapas. Bantu mereka menyempurnakan aura di tubuh mereka agar lebih murni. Saat ini, ponsel Yeremia tiba-tiba bergetar. Selain 2 lainnya, satu-satunya orang yang dapat melakukan panggilan ke telepon ini adalah Lord, jadi dia segera membuka matanya dan membuka kunci telepon. Perangkat lunak khusus menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Yeremia dengan cepat menekan tombol jawab, dan berkata dengan hormat, Tuanku. Tuan di ujung telepon bertanya dengan lembut, Yeremia, di mana kamu sekarang? Yeremia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dengan ponsel yang diberikan Tuhan kepadanya, dia tidak hanya dapat menghubunginya 24 jam sehari tetapi juga mengetahui lokasi real-time-nya. Tapi Lord sengaja menyapanya dengan sopan. Sepertinya dewa ingin dekat dengannya. Memikirkan hal ini, Yeremia dengan hormat berkata, kembali kepada Tuhan, bawahan ini masih berada di timur jauh. Tuhan bersenandung, dan bertanya padanya, apakah ada petunjuk bahwa Maria pernah ke timur jauh? Yeremia buru-buru berkata, kembali ke Tuan, bawahan ini tidak kompeten, dan saya belum menemukan informasi apapun terkait Maria.
Tuan tersenyum dan berkata, Maria sangat licik, dan itu bukan karena kamu tidak kompeten jika kamu tidak dapat menemukannya. Kemudian, Tuan itu berkata dengan serius, Yeremia, ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan segera. Yeremia tahu bahwa beberapa kata sopan dari Tuhan ini adalah sorotan nyata saat ini. Jadi, tanpa pikir panjang, dia berkata, tolong beri perintah Tuan, dan bawahan akan keluar semua. Tuhan berkata, aku ingin kamu bergegas ke Aurus Hill secepat mungkin. Yeremia bertanya dengan heran, Tuanku, apakah Anda ingin bawahan Anda pergi ke Aurus Hill untuk membantu Jermo? Tidak, Tuhan berkata dengan dingin, aku ingin kamu diam-diam memantau setiap gerakan Jermo. Aku ragu dia akan memiliki hati kedua tentang Warriors dan... Yeremia terkejut, buru-buru berkata, Tuanku, Jermo telah setia selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia memiliki dua pikiran tentang Warriors dan... Tuhan tidak menyembunyikan apapun, dan berkata langsung, Jermo berkata bahwa dia mendapatkan senjata ajaib di Aurus Hill. Senjata ajaib. Jermo mengatakan bahwa perampok makam mencurinya secara tidak sengaja dan ditemukan olehnya. Yeremia berseru, ada hal yang begitu baik. Lord berkata, aku baru saja memeriksa lintasan Jermo, dan dia memang pergi ke jalan antik di Aurus Hill 2 kali, jadi kemungkinan besar apa yang dia katakan itu benar. Yeremia bertanya dengan bingung, Tuan, bawahan ini bingung, karena dia mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Anda masih mengatakan dia memiliki dua hati? Tuhan mencibir, Jermo mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia hanya mengatakan sebagian. Setelah itu, Tuhan berkata lagi, dia mengatakan bahwa yang dia dapatkan adalah senjata sihir pasif yang dia tidak tahu efeknya, tetapi saya memeriksa jejak pergerakannya pada siang hari. Setelah dia meninggalkan jalan antik untuk pertama kalinya, dia pergi ke gunung yang tidak dapat diakses di kota, dan tinggal di sana selama puluhan menit sebelum kembali ke jalan antik lagi. Aku curiga dia seharusnya mendapatkan senjata sihir ofensif. Yeremia bahkan lebih bingung, Tuan, bawahan berani mengatakan, hanya karena Jermo pergi ke gunung yang tidak dapat diakses, mungkin sulit untuk membuktikan bahwa dia memiliki senjata magis ofensif, bukan? Lord mendengus dingin, dan berkata dengan muram, tentu saja, itu tidak bisa dibuktikan dengan jalur pergerakan saja. Namun, Biro Meteorologi Aurus Hill tiba-tiba mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim hari ini, dan peringatan tersebut dikeluarkan 20 menit setelah Jermo tiba di gunung. Juga, saya baru saja mencari internet lokal Aurus Hill dan platform video pendek, banyak orang mendiskusikan ledakan guntur di dekat Gunung Feng Huang di Bukit Aurus sore ini. Menurut deskripsi banyak orang, ledakan guntur memekakkan telinga, dan banyak orang belum pernah mendengar guntur sekeras itu seumur hidup mereka. Kebetulan Jermo pergi ke lembah yang tidak jauh dari pegunungan ini. Mendengar kata-kata Tuhan, Yeremia sangat tertekan. Benar saja, seperti yang dia duga, Lord selalu memiliki informasi lokasi dari semua Earl. Dan ini bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah Tuhan dapat menganalisis setiap gerakan setiap orang secara lebih rinci berdasarkan waktu dan tempat, dikombinasikan dengan informasi yang dapat dicari di internet lokal. Bab 5544. Ini juga berarti bahwa tidak mungkin lepas dari kendali Tuhan dalam hidup ini. Jangan lihat para Earl ini yang mungkin tidak kembali melapor dalam waktu lama ketika mereka keluar untuk melakukan misi. Tetapi tubuh mereka masih memiliki racun yang disiapkan oleh Tuhan. Hanya saja mereka yang menguasai aura memiliki umur yang cukup panjang, sehingga simpul waktu yang ditinggalkan Tuhan untuk mereka relatif lebih lebar dari yang lain. Penangkalnya diminum sebulan sekali atau setengah tahun, sedangkan mereka meminumnya setiap 3 tahun. Tapi bagaimana dengan 3 tahun? Jika semua orang seperti layang-layang terbang di tangan Tuhan, Earl di antara mereka hanya akan memiliki garis layang-layang yang lebih panjang, dan mereka tetap tidak dapat lepas dari kendali Tuhan. Frustrasi, dia juga menganalisis poin-poin kunci di dalam hatinya yang Tuhan katakan. Jermo pergi ke pegunungan dari Antique Street, sungguh aneh, dan bahkan lebih sulit dipercaya bahwa ledakan guntur yang tak terduga terjadi secara tiba-tiba di tempat yang pernah dikunjungi Jermo. Menggabungkan dan menganalisis poin-poin ini, dia dapat menebak konteks umum dari masalah tersebut.
Kemungkinan besar Jermo mendapatkan senjata sihir ofensif, dan bahkan senjata sihir ofensif ini dapat memanggil guntur surgawi. Tapi Jermo tidak memberitahu Lord bahwa dia mendapatkan senjata sihir ofensif. Tidak heran Tuhan berkata bahwa Jermo memiliki dua hati. Jermo mengira dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Lord dengan mengeluarkan senjata sihir pasif. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuhan dapat menebak bahwa dia berbohong bahkan ribuan mil jauhnya melalui berbagai petunjuk. Memikirkan hal ini, Yeremia bertanya kepada Tuhan, "Tuanku, bawahan ini tidak sekuat Jermo, jika dia mengetahuinya, bagaimana saya harus menjelaskan kepadanya?" Tuhan berkata dengan ringan, "Tidak, saya akan mengajari Anda formula untuk menyembunyikan aura dan kultivasi Anda nanti. Tidak banyak perbedaan kekuatan antara kamu dan Jermo. Dengan bantuan formula ini, selama kamu tidak membiarkannya melihatmu, dan tidak menggunakan aura dalam jarak ratusan meter, dia tidak akan dapat menemukanmu. Selain itu, saya dapat melihat lokasinya setiap saat, dan saya akan membagikan lokasinya dengan ponsel Anda secara real-time. Itu pasti tidak akan ditemukan olehnya." Yeremia segera berkata, "Bawahan ini mengerti." Tuhan berkata lagi, "Yeremia, kamu memiliki dua misi saat kamu pergi kali ini, satu untuk memata-matai Jermo dan mencari tahu apa yang salah dengan dia. Berapa banyak senjata ajaib yang dia punya, yang lainnya adalah siap membantunya pada saat kritis." Yeremia bertanya dengan heran, "Tuanku, apakah ada ancaman besar di Aurus Hill sehingga Anda merasa bahkan Jermo pun tidak dapat melakukannya?" Tuhan menghela nafas, "Saat ini tidak diketahui, tetapi terlalu banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini, dan banyak di antaranya belum diselesaikan, yang membuat saya merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Setelah senjata anti pesawat di Siprus, siapa yang tahu bahaya apa yang akan dimiliki Aurus Hill?" Berbicara tentang ini, Tuhan menambahkan, "Tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku memberitahumu ini untuk berjaga-jaga, Jermo dalam terang dan kamu dalam kegelapan sehingga tidak ada yang salah. Akan lebih baik jika Jermo tidak dalam bahaya. Jika ada, Anda dapat membantunya di saat kritis. Meskipun dia memiliki dua hati, tetapi dia masih merupakan prajurit yang sangat diperlukan dari sarang prajurit. Para Earl dari Warriors dan telah kehilangan rekan yang berjasa, dan yang lainnya tidak bisa membuat kesalahan." Yeremia segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan, bawahan mengerti." Tuhan bersenandung, dan berkata, "Selain itu, jika Jermo menghadapi tekanan yang lebih besar dari Tiongkok setelah dia menghancurkan keluargaan, aku akan memintanya untuk mundur dari Aurus Hill tepat waktu. Ketika saatnya tiba, Anda akan tinggal di Aurus Hill agar putra Chang Ying dan Margaret muncul." Setelah menutup telepon, Yeremia merasa sangat enggan di dalam hatinya. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 Earl, dia selalu tidak suka berkelahi dan membunuh, apalagi diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan kejahatan. Yang paling dia harapkan adalah tetap berada di sarang prajurit sepanjang waktu, mengabaikan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi. Bahkan jika dia kadang-kadang harus keluar untuk melakukan tugas Tuhan, dia lebih cenderung mencari kesempatan yang cocok untuk bekerja di luar negeri. Misalnya, Tuhan memintanya untuk mencari Maria di timur jauh kali ini, dan dia memang mencarinya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan, hanya berkeliaran. Tapi tanpa diduga, dengan panggilan telepon dari Lord, dia akan berangkat ke Aurus Hill. Apalagi kali ini dia pergi ke Aurus Hill untuk memantau Jermo, jadi dia pasti tidak bisa memancing dalam beberapa hari ke depan. Meski enggan, dia tidak berani menunda sama sekali, jadi dia buru-buru berangkat di tengah malam. Dia membeli mobil dari pemilik hotel dengan harga tinggi dan melakukan perjalanan dari kota kecilnya ke Yakuts, sebuah kota di timur jauh Rusia. Di saat yang sama, Ervin berpelukan ke kiri dan ke kanan di klub malam terbesar di Aurus Hill dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Membawa jari manis giok lain yang diinginkan tener, dan kartu bank yang telah menerima lebih dari $1 juta. Dia di sini untuk minum sepuasnya, minumlah dengan baik. Di depan Ervin, ada anggur asing yang mahal. Sebotol sampahnya acak berharga setidaknya 10,000 hingga 20,000 yuan atau bahkan lebih dari 100,000 yuan. Selain itu, beberapa gadis muda dan cantik berkumpul di sekelilingnya saat ini,
memujinya dengan segala cara yang memungkinkan. Biaya penampilan gadis-gadis ini malam ini juga setinggi 5 angka. Dan alasan mengapa Ervin menghabiskan uang seperti air di sini sepenuhnya karena ini adalah perintah Charlie. Charlie secara khusus memberitahunya di malam hari bahwa dia tidak perlu melakukan apapun malam ini. Dia hanya perlu membuka diri untuk minum dan bermain, dan bahkan meminta Shangri-La membukakan kamar presidensial untuknya. Menurut rencana Charlie, dia tahu bahwa Earl Warriors dan besok pagi pasti akan pergi ke Antique Street untuk mencari Ervin. Jadi dia membiarkan Ervin minum dengan gembira malam ini, menghabiskan uang seperti air, dan tidak tidur sampai matahari 3 kutub besok, lalu dengan bau alkohol pergi ke jalan antik untuk mendirikan kios. Ini tidak hanya akan membuat karakter Ervin terlihat lebih nyata tetapi juga memaksa Earl untuk beradaptasi dengan ritme Ervin. Apa yang dipikirkan Charlie adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan barang antik dan alat sihir sebagai umpan untuk memanipulasi mentalitas pihak lain. Tidak peduli apakah dia datang ke Aurus Hill untuk membunuh kakek neneknya atau keluarganya, biarkan dia belajar menunggu dan bersabar. Pagi selanjutnya, Ervin berpelukan ke kiri dan ke kanan di tempat tidur besar yang mewah di Presidential Suite of Shangri-La, tidur nyenyak. Jermo tidak sabar untuk meninggalkan hotel saat fajar, dan pergi ke Antique Street untuk menunggu kemunculan Ervin. Dan Yeremia mengendarai kereta malam selama beberapa jam dan baru saja tiba di Yakus, sebuah kota di timur jauh Rusia. Setelah tiba di Yakus, dia mengambil penerbangan paling awal di pagi hari dan terbang ke Harbin di timur Laut China. Saat pesawat Sukhoi Super 100 mendarat di Bandara Harbin, Yeremia melewati prosedur bea cukai dan transit tanpa henti dan terbang dari Harbin ke Aurus Hill. Saat dia terbang ke Aurus Hill, Jermo sudah berkeliaran di sekitar Antique Street dan hendak mengamuk. Untuk menemukan Ervin lebih awal, Jermo datang lebih awal hari ini dari semua pedagang kaki lima. Namun, setelah berkeliling di sini selama 3 atau 4 jam, kakinya ramping, dan dia tidak melihat Ervin. Cemas, dia mondar-mandir di jalan antik, dari timur ke barat, lalu dari barat ke timur, mengulangi siklus ini, tetapi dia tidak pernah berhenti menunggu Ervin yang menghantuinya dalam mimpinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa pergerakannya yang bolak-balik di Antique Street secara real-time telah lama ditangkap oleh pengawasan kota di sekitarnya, dan terlihat jelas oleh Charlie yang berada di Shangri-La. Pukul 12 siang, pesawat Yeremia mendarat di Bandara Aurus Hill melawan terik matahari. Sepanjang jalan, dia terus-menerus mempraktikkan formula yang diajarkan kepadanya oleh Tuhan, untuk menyembunyikan aura di tubuhnya sebanyak mungkin. Setelah turun dari pesawat, dia tidak mengalami penundaan. Setelah meninggalkan bandara, dia naik taksi langsung ke Aurus Hill Antique Street. Meskipun Louis masih memegang tanda di sini, berharap bertemu dengan keluhan besar lainnya seperti Jermo, tetapi tanpa kunci giok, dia sama sekali tidak menarik perhatian Yeremia. Dan saat Yeremia menuju Antique Street dengan mobil, Charlie, yang sedang duduk di kantor Ishak, memerintahkan anak buah Ishak di sebelahnya. Pergi dan bangunkan Ervin, dan beritahu dia bahwa Tuan Wade menyuruhnya mulai bekerja. Bab 5545. Ketika Ervin bergegas ke kantor Ishak dengan rambut seperti sarang burung, dia masih mencium bau anggur dan parfum, bahkan ada banyak bekas bibir merah cerah di wajahnya. Begitu dia melihat Charlie, dia buru-buru bertanya dengan senyum minta maaf. Tuan Wade, apakah Anda mencari saya? Charlie mengangguk dan bertanya padanya, bagaimana kamu minum tadi malam? Tuan Wade, saya minum enak tadi malam, sungguh enak. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, karena kamu minum dengan baik, ayo mulai bekerja di sore hari. Ervin segera berdiri tegak dan bertanya dengan hormat, Tuan Wade, jika ada yang harus Anda lakukan, beritahu saya. Charlie bersenandung dan bertanya, Ervin, izinkan saya bertanya, di mana cincin jari lainnya? Ervin langsung berkata, di lemari berangkas kamar, saya taruh sendiri tadi malam saat saya masih terjaga. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, kembalilah dan mandi sekarang, tapi ingat untuk menyeka wajahmu dan menyikat gigimu. Cukup, jangan mandi. Setelah kamu mandi, bawakan aku cincin jari, lalu pergi ke jalan antik untuk membuka kios. Lelaki tua yang membeli barang darimu kemarin telah menunggumu sepanjang pagi. Hei,
Ervin setelah mendapatkan kembali tenaganya, bertanya, Tuan Wade, lelaki tua itu pergi ke Antique Street lagi. Mungkinkah dia meminta untuk mengembalikan barangnya? Bagaimana mungkin? Charlie tersenyum dan berkata, dia masih ingin membeli lebih banyak barang darimu. Setelah Anda pergi menemuinya nanti, kamu akan mengatakan bahwa gengmu belum siap untuk mengambil semua barang, tapi jika dia bisa mengungkapkan ketulusan, kamu bisa bertarung untuknya. Ervin buru-buru bertanya, Tuan Wade, berapa banyak ketulusan yang dibutuhkan? Charlie berpikir sejenak, dan berkata, setidaknya $200.000 harus datang dulu, setelah itu kamu panggil asisten Tuan Chen. Berhenti bicara omong kosong, dan katakan saja satu kalimat, tolong kirim beberapa barang, dan Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Aku akan meminta seseorang untuk membawakanmu cincin jari lain. Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata lagi, untuk penarik jari kedua, kamu bisa memintanya dengan harga $1 juta. Ervin tercengang, Tuan Wade, saya berani bertanya, lelaki tua itu membeli penarik jari seharga $500,000. Ini sudah 100 kali lipat preminya, kali ini 1 juta, apakah dia bisa membelinya? Ya, Charlie tersenyum percaya diri, buka saja mulutmu dan sebutkan harganya, selama kamu menyebutkan harganya, dia pasti akan membelinya. Meskipun Ervin sedikit bingung, dia mengangguk dengan sangat sederhana, dan berkata, oke, Tuan Wade, saya mengerti. Saat itu sudah lewat jam 1 siang. Jalan antik di bawah terik matahari tidak memiliki banyak lalu lintas. Jermo masih mondar-mandir di jalan, matanya terus mengamati para pedagang. Seorang lelaki yang mendirikan warung tidak tahan lagi, dan bertanya, saya katakan, Pak Tua, Anda telah berjalan mondar-mandir sepanjang pagi, dan mata saya kabur. Kamu tidak dapat menemukan tempat duduk untuk sementara waktu di hari yang panas. Aku akan memberimu uang, dan kamu pergi ke Dongtou untuk membeli es loli untuk dimakan. Jermo memelototinya, dan berkata dengan dingin, aku bisa berjalan sesukaku, ada apa denganmu? Hati-hati dengan orang tua itu jika kamu berbicara omong kosong, aku akan berurusan denganmu. Rumput, pedagang kaki lima sangat marah hingga hatinya sakit, dan dia mengutuk, kamu Bali Matar tua benar-benar tidak tahu apa yang baik. Jermo mengepalkan tinjunya karena marah saat melihat sumpah serapahnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, untuk menggunakan potongan kayu pemogokan petir di sakunya yang dapat memanggil guntur langit, dan membunuh anak ini di tempat. Tapi dia hanya bisa memikirkannya seperti ini, sebelum dia melakukan apapun pada keluargaan, dia tidak berani membuat masalah dengan santai. Jadi, dia hanya bisa berbalik dengan kesal, dan terus mondar-mandir ke sisi lain. Saat ini, dia tidak tahu bahwa di lantai 2 sebuah kedai teh di sepanjang jalan antik. Yeremia menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk, mengawasinya dari kejauhan. Saat ini, Ervin masuk dari pintu masuk Antique Street sambil menguap dan menyeret barang-barang dari kios. Jermo melihatnya sekilas, sangat gembira, dia bergegas ke arahnya, dan berkata, Erwin, kemana kamu pergi? Aku sudah menunggumu di sini sepanjang pagi dan siang. Ervin menguap, dan sambil menguap, dia sengaja menepuk-nepuk mulutnya dengan telapak tangannya, membuat nada malasah. Setelah menguap, Ervin menggeliat lagi di tempat, lalu berkata perlahan, Pak, saya ini penjual, bukan pekerja, jadi saya bisa datang kapanpun saya mau, siapa yang bisa mengontrol saya? Melihat tatapan Ervin yang ingin dipukul, Jermo berharap bisa menamparnya dan menamparnya ke seberang Antique Street. Namun, ketika dia mengira bahwa sobat ini adalah bintang keberuntungannya, dia segera menahannya, dan berkata sambil terkekeh. Ervin, baumu seperti alkohol, apakah kamu minum lebih sedikit tadi malam? Ervin berkata sambil tersenyum, itu berkat kamu, aku menghasilkan banyak uang kemarin, dan aku keluar sepanjang malam, tes-tes, minum anggur besar, tidur di atas kuda besar, tinggal di kamar presidensial, bahagia seperti aperi. Melihatnya di matanya, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Benar saja, dia adalah pedagang barang antik yang tidak berharga. Bukan kamu yang kehilangan uang sekecil itu. Sudah pasti orang sepertimu tidak akan pernah menjadi talenta hebat.
Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia tetap langsung mengacungkan jempol pada Ervin, dan memuji dengan tidak tulus, "Aku sangat iri padamu, kamu menjalani kehidupan yang apik." Ervin berkata, "Aduh, Pak Tua, lihat apa yang kamu katakan, kamu lebih kaya dari saya. Saya telah menjalani kehidupan seperti ini. Nah, Anda memiliki kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kalau aku mengatur satu set untukmu di malam hari? Katakan saja negara mana yang kamu suka, apakah kamu suka Jepang dan Korea, atau Eropa dan Amerika?" Sejujurnya, gadis muda dari Rusia ini, dia cantik dan jujur, benar-benar sempurna. Jermo segera melambaikan tangannya, "Jika kamu tidak bisa menahannya, mari kita bicara tentang sesuatu yang serius, jangan sampai kamu mengacaukan hatiku." Ervin tertegun sejenak, dan bertanya kepadanya, "Pekerjaan serius apa?" Jermo berkata, "Saya di sini hari ini. Saya datang menemui Anda hanya untuk bertanya, bisakah Anda mengambilkan saya beberapa barang bagus dari rumah lama Anda?" Ervin menahan senyumnya dan berkata dengan wajah serius, "Pak, ini tentang kamu. Aku membuat panggilan telepon khusus tadi malam untuk melapor ke keluargaku." Jermo buru-buru bertanya, "Lalu apa kata keluargamu?" Ervin berkata, "Keluarga saya bisa berhati-hati. Barang hanya dikirim sekali, tapi saya katakan padanya bahwa lelaki tua itu bisa diandalkan dan murah hati. Belum lagi beli barang, biaya perkenalannya saja sudah ratusan ribu rupiah. Pelanggan yang sangat besar, sulit untuk bertemu, jadi saya membujuknya untuk memberi Anda beberapa hal lagi." Jermo bertanya, "Apakah dia setuju?" Ervin berbicara tentang dia, dan berkata sambil tersenyum, "Saya bilang kamu murah hati. Apakah dia percaya atau tidak, dia bersikeras meminta saya untuk meminta Anda biaya perkenalan 200,000 hingga 300,000 yuan. Dan juga meminta saya untuk memberikan setengahnya untuk masing-masing. Apakah menurut Anda orang ini terlalu berlebihan?" Jermo tidak bisa mendengar kata-kata Ervin memikirkannya, dia dengan cepat berkata, "Ervin, biaya referensi sangat mudah untuk dibicarakan. Selama Anda bisa membiarkan dia mengirimkannya kepada saya akan memberi Anda 200,000 biaya referensi." Ervin langsung berkata, "Pak, yang saya bicarakan adalah dolar AS." Jermo tahu bahwa dia dibantai, tetapi dia tidak terlalu peduli saat ini, dan langsung berkata dengan tegas, "Saya berbicara tentang dolar AS." Bab 5546. Kali ini Jermo sudah familiar dengan jalanan. Dia segera menyalakan teleponnya, mentransfer $200 ke Ervin, dan kemudian tidak sabar untuk bertanya kepadanya, "Ervin, bisakah kamu mengirimkannya kepadaku sekarang?" Panggil dia untuk mendesaknya. Jermo buru-buru berkata, "Itu hanya perlu keluar dari lubang yang sama dengan dua hal itu, jadi jangan membodohiku." Ervin berkata dengan wajah serius, "Jangan khawatir Pak Tua, saya sudah berkeliling dunia. Selama bertahun-tahun, saya mengandalkan kata kejujuran, dan kami tidak akan pernah melakukan hal-hal yang membodohi orang dalam hidup ini." Setelah itu, dia berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Keluarga saya telah menghubungi saya, dan mereka akan mengirimkan sesuatu kepada saya nanti. Tunggu sebentar." Benar-benar, Jermo sangat bersemangat, dan berseru, "Hebat." Keduanya menunggu bersama selama sekitar 20 menit, seorang pengendara City Express datang berlari dari luar Antique Street. Sejak orang ini memasuki Antique Street, Jermo dan Jeremiah mengikutinya bersama. Tidak ada alasan lain, keduanya memperhatikan fluktuasi aura di tubuhnya. Jermo bahkan merasa fluktuasi ini agak familiar. Pada saat ini, Jermo bahkan lebih bersemangat, dan dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Ini adalah senjata ajaib ketiga. Aku benar-benar menghancurkan sarang lama senjata ajaib. Kalau ada satu, akan ada dua, jika ada dua, akan ada tiga, dan jika ada tiga, akan ada tiga lagi. Itu sudah ada, dan bukan mimpi untuk memiliki 4, 5, atau 6 lagi. Pada saat itu, pengendara langsung menuju stan Ervin dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu, Ervin Sang?" Ervin mengangguk dan bertanya, "Bagaimana dengan barangnya?" Pengendara mengeluarkan kotak perhiasan dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Setelah pihak lain pergi,
Ervin membuka kotak perhiasan dan mengeluarkan kunci giok kedua buatan Charlie dari dalam. Mata Jermo tak berkedip sekalipun sejak Ervin membuka kotak perhiasan itu. Dan ketika dia melihat barang-barang di dalam kotak perhiasan dengan jelas, dia merasa sedikit kecewa, dan bergumam, mengapa jari lain? Erwin tersenyum. Siapa yang tahu tentang hal itu? Tanyakan pada pemilik makam, mungkin dia sangat suka memakai cincin jari ketika dia masih hidup, dan ada 2 kakak laki-laki, 1 di setiap sisi, bukankah itu terlihat megah? Jermo merasa sedikit tertekan. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan senjata sihir formasi pasif semacam ini. Menurutnya, dibandingkan dengan yang dia dapatkan kemarin, yang bisa memanggil guntur, senjata ajaib semacam ini seperti langit dan bumi. Harapan dalam hatinya masih menanti untuk mendapatkan senjata sakti yang dapat meningkatkan daya serangnya. Tapi sekarang ada cincin jari lagi, apakah dia harus membelinya atau tidak? Dia sudah memilikinya, dan dia belum tahu apa efeknya. Jika dia tidak membelinya, itu juga senjata ajaib, kamu tidak bisa membiarkannya lepas dari jarimu, kan? Menjadi tertekan, Ervin di samping berkata, Pak Tua, jika Anda ingin saya memberi tahu Anda juga bisa membeli kunci pas jari ini. Saat itu, kedua ibu jari akan memakai 1 di setiap sisi, dan yang utama adalah sederet mie. Jermo diam-diam berpikir, karena saya sudah memberitahu Tuhan tentang cincin itu, ada baiknya membeli yang kedua sekarang. 1 untuk Tuhan, dan yang lainnya dapat disimpan sendiri. Jika itu benar-benar barang bagus, setidaknya saya tidak akan membelinya. Saya harus menyesalinya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Ervin, oke, karena saya memiliki takdir dengan menarik jari, maka saya ingin yang ini juga, dan harganya masih $500.000. Ervin dengan cepat berkata, Pak, terakhir kali 500.000 baik-baik saja. Itu tidak bisa dilakukan, keluarga telah memerintahkan bahwa jari ini adalah yang terakhir, dan tidak akan ada lagi setelah dijual, jadi tidak akan dijual kurang dari $1 juta. 1 juta, Jermo berkata sedikit tidak senang. Ini adalah harga awal untuk duduk di tanah, 2 kali lipat dari harga tanah datar. Ervin berkata tanpa daya, Pak, saya juga bekerja untuk orang lain. Saya harus menjual berapapun harga yang mereka tetapkan. Tidak masalah jika menurut Anda harganya tinggi. Ngomong-ngomong, kamu sudah memiliki salah satu dari barang-barang ini, jadi tidak perlu membelinya lagi. Jermo segera memotongnya dengan tangannya, dan berkata dengan serius, saya pasti menginginkannya, tetapi saya merasa harga barang ini tidak baik, dan saya tidak kekurangan uang, tetapi saya merasa sedikit tidak bahagia. Ervin mengangguk, seolah dia memahaminya, dan berkata dengan serius, sejujurnya, Pak Tua, aku mengerti suasana hatimu, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu dari lubuk hatiku. Barang antik itu langka dan berharga. Jika Anda membeli semuanya, itu pasti akan menjadi barang langka untuk disimpan di tangan Anda di masa depan. Mungkin jika Anda menjualnya dalam beberapa tahun, harganya akan berlipat ganda lagi. Jermo diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, apakah ada pepatah yang mengatakan bahwa saya membeli senjata ajaib dan menjualnya? Tidak mungkin menjualnya seharga 100 juta. Memikirkan hal ini, dia tidak ingin terus bertengkar dengan Ervin tentang harga, lagi pula, dia masih berharap Ervin membantunya mencocokkan dan membeli lebih banyak. Jadi, dia dengan cekatan mentransfer uang itu ke Ervin untuk pembayaran, dan setelah uang itu dibayarkan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Ervin, tolong bantu saya untuk bertanya kepada keluarga Anda, kapan barang bagus yang sama akan dirilis. Jika nyaman, mengapa Anda tidak segera memberikannya kepada saya, selama barangnya bagus, saya akan mengambil semuanya. Bagi Jermo, dia hanya punya waktu 3 hari, dan sekarang sudah sore, yang berarti setengah hari lagi telah berlalu, dan hanya 2,5 hari berikutnya. 2,5 hari kemudian, di tengah malam, dia harus menyerang keluargaan. Pada saat itu, Aurus Hill akan berdarah dan pasti akan jatuh ke dalam kepanikan yang ekstrim. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membelinya. Ervin memandangnya dan berkata dengan kata-kata baik Charlie, orang tua, mungkin perlu sekitar 7 hingga 10 hari untuk mengirimkan barang lain kali.
Apa? 7-10 hari. Jermo cemas. Ervin bertanya tanpa daya, mengapa kamu harus menunggu begitu lama? Dia menjelaskan, lihat, barang kita ini memiliki asal yang buruk. Ketiga barang ini dijual kepada Anda dengan total lebih dari 2 juta dolar AS. Setelah kami menyelesaikan valuta asing, kami harus menemukan cara untuk menemukan sekelompok bank pribadi. Butuh waktu untuk membagikan kartu, dan kemudian orang akan menarik uang tunai sedikit demi sedikit. Jermo mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Mengapa begitu merepotkan? Ervin berkata tanpa daya, Tuan, apakah Anda benar-benar mengerti? Kami tidak bisa hanya mengumpulkan uang. Kita harus meluangkan waktu untuk mencuci uang terlebih dahulu. Kalau tidak, jika uang itu tetap ada di rekening Anda sendiri, itu akan menarik perhatian. Dan jika sesuatu terjadi, uang itu akan disita. Jermo memahami mode operasi kelompok orang ini. Pendapatan dari penggalian ilegal dan penjualan kembali barang antik itu sendiri adalah uang hitam, dan memang ada risiko jika tidak mencucinya. Tapi meskipun dia mengerti di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan ketidaksabarannya, dan berkata, Ervin, saya tidak sabar menunggu 7-10 hari. Ervin merentangkan tangannya, aku tidak bisa membantumu jika kamu tidak sabar. Sejujurnya, banyak hal telah dikosongkan dari makam itu, dan saya benar-benar ingin menjual lebih banyak lagi kepada Anda. Tapi aku hanya seorang idiot di sana, jadi aku tidak bisa menguasai masalah ini. Tidak mau didamaikan? Jermo memohon, Ervin, tolong bantu saya bisa berdagang kapan saja dalam 2 atau 3 hari ke depan, Anda tidak perlu khawatir tentang uangnya. Aku punya banyak. Selama Anda dapat membujuk keluarga atas Anda untuk menjual barang-barang itu kepada saya sesegera mungkin, dan kemudian menjualnya, saya akan memberi Anda 10 tambahan sebagai biaya tunjangan, tetapi jika sudah terlambat, saya mungkin benar-benar harus pergi. Ervin berkata dengan agak malu, ini, 2 atau 3 hari agak terlalu terburu-buru, setidaknya 5-7 hari. Jermo menjadi lebih mudah tersinggung, dan berkata, aku punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku benar-benar tidak punya banyak waktu untuk tinggal di Aurus Hill. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Ervin, aku akan menunggu sampai hari gelap setelah kamu tiba paling lambat. Jika kamu bisa mendapatkan barangnya, temui aku di Holiday Hotel di Gerbang Barat Antique Street. Bab 5547. Jermo tahu betul bahwa setelah 2,5 hari, dia harus melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan apapun yang terjadi. Dengan kekuatannya, meski keluargaan berada di bawah perlindungan ketat pengawal, sama sekali tidak masalah baginya untuk membunuh keluargaan. Namun, dia tahu betul bahwa begitu dia menyerang keluargaan, akan sulit baginya untuk melarikan diri di bawah pengepungan dan penindasan pemerintah Tiongkok. Saat itu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggali lebih banyak senjata ajaib dari Ervin. Sejenak, Jermo juga memikirkan apakah dia harus mencari kesempatan untuk mengikat Ervin dan memaksanya untuk memberitahu informasi tentang gengnya. Dan kemudian ikuti tanaman merambat untuk menemukan gengnya, dan langsung bunuh dan rampok mereka. Namun, dia juga khawatir jika terlalu banyak bergerak. Berita itu akan bocor. Tangan dan mata keluargaan terbuka ke langit. Jika mereka menyadarinya, misi intinya mungkin akan terpengaruh. Dan dia tidak begitu mengerti mengapa kabar baik mendapatkan senjata ajaib yang begitu hebat tidak dapat membuat Tuhan menunda rencana untuk membunuh sebuah keluarga selama beberapa hari. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menemukan cara untuk menemukan terobosan dalam tubuh Ervin. Jika uang bisa digunakan untuk membuat dia dan gengnya terkesan, dan biarkan mereka menjual semua senjata ajaib di tangan mereka kepadanya sesegera mungkin. Ini akan menjadi hasil terbaik untuk Jermo. Bagi Ervin, tugasnya adalah membiarkan Jermo menceritakan garis waktu terakhirnya, karena itu sangat berarti bagi Charlie. Setelah mendengar Jermo mengatakan bahwa dia bisa menunggu paling lama sampai hari berikutnya sebelum gelap, Ervin mengangguk tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir, Pak Tua, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Jika ada berita, saya akan datang ke hotel untuk mencari Anda sesegera mungkin. Oke, Jermo mengangguk puas,
dan memberitahu mereka lagi. Ingatlah untuk memberitahu mereka, selama saya bisa melihat sesuatu, uang jelas bukan masalah. Ervin memberi isyarat oke dan berkata sambil tersenyum. Aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir. Baru saat itulah Jermo merasa lega, dan berkata kepada Ervin. Karena ini masalahnya, maka aku tidak akan menunda bisnismu. Besok dan lusa, saya akan datang ke sini jika tidak ada yang harus saya lakukan. Jika Anda punya berita, tolong beritahu saya sesegera mungkin. Ervin setuju untuk turun dan menyaksikan Jermo pergi. Meski Jermo meninggalkan stan Ervin, dia tidak meninggalkan Antique Street. Dia berputar-putar dan akhirnya duduk di sebuah restoran yang berjarak sekitar 300 meter dari stan Ervin, memperhatikan setiap gerakannya. Meski Jermo tidak berniat merampok secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi demi memastikan kelancaran penyelesaian tugas. Tapi untuk berjaga-jaga, dia tetap ingin mencari tahu Ervin dan uplinennya jika ada keadaan darurat. Pada saat yang sama, dia tidak menyadari bahwa di lantai 2 tidak jauh dari sana. Seorang kenalan lama sedang menatapnya. Kenalan lama ini adalah Yeremia. Pukul 5 sore, Ervin menutup warungnya. Memanggil petugas Shangri-La untuk membeli Rolls-Royce untuk menjemputnya dari pasar barang antik. Dia sekarang menjadi tamu Presidential Suite di Shangri-La. Selama tinggal, pramu-tamu memiliki Rolls-Royce untuk penggunaan eksklusifnya. Rolls-Royce berhenti di pinggir jalan. Pengemudi bersetelan jas dan sarung tangan putih keluar dari mobil. Membuka pintu belakang untuk Ervin, dan berkata dengan hormat. Ten, Zhang, tolong masuk ke mobil. Ervin mengangguk, masuk ke mobil dengan sembarangan. Sopir itu bertanya kepadanya, Tuan Zhang, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Ervin melambaikan tangannya dengan anggun, dan berkata sambil tersenyum, pergilah ke Internasional Yinghuang. Yinghuang International adalah klub malam terbesar dan termewah. Di mana Ervin menghabiskan waktu dengan gila-gilaan tadi malam, menghabiskan ratusan ribu dalam satu malam. Hari ini, mengikuti instruksi Charlie, dia masih berencana pergi ke Yinghuang International untuk merasakan kegembiraan menghabiskan uang seperti air. Namun, setelah dia masuk ke dalam mobil, dia tidak melupakan tugas yang diberikan oleh Charlie. Jadi dia mengambil ponselnya dan melakukan panggilan suara ke Charlie melalui WeChat. Ketika telepon tersambung, Charlie bertanya kepadanya, Ervin, bagaimana kabarnya? Ervin buru-buru berkata, cincin itu sudah terjual, dan pembeli masih menginginkan lebih banyak barang. Charlie berkata, biarkan dia menunggu barangnya. Polisi dan bank telah bekerja sama sangat erat akhir-akhir ini. Jika sumber transfer besar tidak diketahui, mudah untuk diincar oleh mereka. Terutama transfer USD yang seperti ini, jadi hari-hari ini. Kamu harus segera mencurahkan semua uangnya, kamu memberitahu pembeli, dan mengirimkannya ke pembeli dalam seminggu kepadanya. Bab 5548. Ervin berkata dengan cepat, tapi pembeli tidak bisa menunggu selama itu. Dia mengatakan kepada saya hari ini bahwa dia hanya bisa menunggu sampai hari berikutnya paling lambat. Apakah menurutmu kita bisa mengirimnya lebih awal? Lagi pula, desa ini tidak akan memiliki toko ini lagi. Mendengar Ervin mengatakan bahwa Earl hanya bisa menunggu sampai keesokan harinya sebelum gelap, hati Charlie bergetar. Dia merasa bahwa karena pihak lain akan mengatakan itu, ada kemungkinan besar bahwa lusa akan menjadi waktunya untuk melakukannya. Jika harus ada pertempuran antara dirinya dan dia, maka pertempuran ini harus menjadi malam lusa. Jadi, dia berkata kepada Ervin, saya akan memikirkan masalah ini lagi. Jika polisi tidak melakukan apa-apa dalam 2 hari terakhir dan waktunya tepat, bukan tidak mungkin mengiriminya beberapa barang lagi. Ervin bertanya, kalau begitu saya mau ikut pembeli. Bisakah Anda memberitahu saya terlebih dahulu? Tidak dibutuhkan. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Demi hati-hati, lebih baik mengamati secara rahasia dulu. Dan jangan terlalu aktif untuk saat ini. Baik. Ervin tersenyum, dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan dalam 2 hari ke depan? Charlie berkata, ayo lanjutkan mendirikan kios di Antique Street. Dan aku akan memberitahumu jika ada keadaan khusus. Baik. Ervin menutup telepon, lalu menghapus rekaman panggilan suara dengan Charlie.
Dan kemudian mematikan telepon. Memasukkan kembali ke sakunya. Dia mulai menutup matanya dan bermeditasi. Dia bertanya-tanya dalam hati, saya tidak tahu mengapa Tuan Wade sangat berhati-hati. Dia secara khusus mengatakan kepada saya untuk berbicara dengannya sesuai dengan naskah yang dia atur bahkan setelah saya masuk ke dalam mobil Shangri-La. Bukankah Tuan Wade masih mempercayai orang-orang di Shangri-La? Mereka semua adalah orang kepercayaan yang dikembangkan dengan hati-hati oleh Tuan Chen. Selain itu, mengapa dia mengatakan bahwa saya harus menggunakan WeChat untuk berbicara? Apakah dia takut seseorang akan menemukan catatan panggilan saat kita melakukan panggilan? Ervin tidak tahu bahwa isi percakapan teleponnya dengan Charlie barusan telah dihapus. Jermo yang duduk di taksi di belakang mendengarnya dengan jelas. Alasan mengapa dia diam-diam mengikuti Ervin adalah untuk memberi dirinya cadangan. Dan batas waktu untuk tindakan terakhir adalah lusa malam. Jadi dia tidak punya tugas lain sekarang. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan untuk mengikuti Ervin untuk mengklarifikasi situasinya? Akan lebih baik jika dia bisa menemukan rumahnya sebelumnya. Justru karena itu dia berkonsentrasi mendengarkan setiap kata yang diucapkan Ervin di dalam mobil. Serta setiap kata di telepon. Setelah dia mendengarkan ini, dia sangat percaya pada semua yang dikatakan Ervin sebelumnya. Tak lama kemudian, Rolls-Royce yang ditumpangi Ervin berhenti di pintu masuk Ying Huang International. Saat penjaga pintu Ying Huang International melihat Rolls-Royce yang ditumpangi Ervin, dia bergegas ke sisi jalan untuk menyambutnya. Begitu mobil berhenti, dia langsung membuka pintu mobil Ervin dan berkata dengan hormat, "Ten Zhang, selamat datang." Ervin bersenandung, mengeluarkan beberapa ratus yuan, dan dengan bangga memasukkannya ke pihak lain. Pada saat ini, seorang humas wanita yang menawan datang dengan pinggang ular airnya yang bengkok. Dan bertanya dengan nada menawan dan lembut, "Mer Zhang, kamu di sini. Apa yang kamu rencanakan hari ini, dan aku akan mengaturnya untukmu." Ervin berkata dengan bangga, "Buka stan terbesar, sajikan makanan set termahal. Dan aturlah 2 gadis yang bisa dibawa pergi untukku di malam hari. Ingat, aku hanya ingin yang Jepang hari ini." Humas wanita itu berkata dengan agak malu. "Ten Zhang, di sini, gadis Jepang tidak sepopuler gadis Eropa dan Amerika. Dan saya hanya memiliki 1 gadis Jepang di bawah komando saya. Atau aku bisa memberimu yang Korea, apakah menurutmu itu bisa dilakukan?" Ervin melambaikan tangannya, "Aku tidak bisa melakukannya. Saya harus meminta 2 orang Jepang hari ini. Pergi dan temukan jalan untukku. Jika tidak bisa, Anda dapat meminjam 1 dari tempat lain. Harganya mudah dinegosiasikan. Saya akan memberi Anda 10,000 yuan jika selesai." Mendengar ini, petugas hubungan masyarakat tiba-tiba mendapatkan kembali energinya. Dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Zhang, kamu sangat murah hati. Dengan kata-katamu, aku akan menemukan cara untuk menemukan yang lain untukmu hari ini. Itu benar-benar tidak mustahil. Tuan Zhang, lihat, saya akan pergi sekarang." Ervin mencubit pinggang rampingnya, dan memuji sambil tersenyum. "Kamu masih yang terbaik dalam berbicara." Bab 5549. Rangkaian penampilan Ervin hanya mengikuti aransemen Charlie. Dengan kata lain, dia makan, minum, dan bersenang-senang dengan uangnya. Dan alasan mengapa Charlie memintanya untuk bernyanyi dan menari setiap malam adalah karena dia khawatir Jermo diam-diam akan mengikuti Ervin yang gugup. Sebelum Jermo mengambil langkah selanjutnya, Charlie tidak bisa membiarkan Ervin ketahuan. Selama Ervin tidak mengungkapkan rahasianya, Jermo tidak akan ada perubahan apapun terakhir kali lusa malam. Membiarkannya bergerak lebih cepat dari jadwal. Saat ini, Jermo diam-diam menatap Ervin. Dan dia bahkan bisa mendengar percakapan antara Ervin dan humas wanita itu dengan jelas. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia percaya pada kepribadian Ervin dan apa yang dikatakan Ervin kepadanya. Dalam pandangannya, Ervin menghasilkan uang di siang hari. Menghabiskan uang di klub malam pada malam hari, makan, minum, berdandan dan berjudi. Dan tinggal di kamar presidensial Hotel Bintang 5. Kebiasaan hidup paling khas dari penjahat yang telah menghasilkan banyak uang.
Uang mudah didapat, dan sumbernya tidak benar. Yang seringkali membuat orang merasa lebih baik menikmatinya sesegera mungkin. Setelah benar-benar terbebas dari Ervin, Jermo berkendara kembali ke hotel tempat tinggalnya. Dia berencana untuk tinggal di hotel selama 2 hari ke depan untuk bermeditasi dan berlatih. Dan untuk memahami 3 alat sulap yang baru didapat. Lihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Charlie sudah memahami gerakan Jermo. Jadi dia meminta orang untuk pergi melalui pengawasan kota. Dan awasi hotel tempat tinggal Jermo 24 jam sehari. Begitu dia menemukannya meninggalkan hotel, dia segera melapor pada dirinya sendiri. Adapun Yeremia, dia hanya menghindari melihat Jermo dan Charlie. Diam-diam mengintai di Aurus Hill sendirian, diam-diam mengawasi setiap gerakan Jermo. Malam itu, Yeremia dengan jujur melaporkan semua yang terjadi hari ini kepada Tuhan. Ketika Lord mengetahui bahwa Jermo telah memperoleh senjata ajaib lainnya, dia sudah penuh dengan tanda tanya. Di era akhir Dharma ini, artefak magis sudah lama sangat langka. Bahkan artefak magis dalam jumlah terbatas di tangan dewa semuanya ditinggalkan oleh Tuan Dewa saat itu. Adapun Lord sendiri, dia tidak memiliki kesempatan untuk menguasai cara menyempurnakan senjata ajaib. Oleh karena itu, Tuhan hampir tidak dapat mengerti. Mengapa Jermo bisa menemukan 3 artefak magis saat pertama kali tiba di Aurus Hill. Tepat ketika Tuhan bingung, Jermo memikirkannya dan memutuskan untuk melaporkan kepada Tuhan tentang mendapatkan senjata ajaib ketiga hari ini. Apa yang dia harapkan adalah demi kedua senjata ajaib ini, Tuhan untuk sementara dapat menghentikan rencananya untuk membunuh sebuah keluarga. Sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk menggali lebih dalam tentang Ervin dan uplinenya. Namun, setelah dia melaporkan situasinya kepada Tuhan, Tuhan hanya berkata dengan ringan, meskipun senjata ajaib itu berharga. Itu jelas tidak lebih penting daripada membunuh keluargaan. Aku tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang bisa kamu dapatkan. Sebelum tengah malam besok malam, Anda harus melakukan sesuatu untuk sebuah keluarga. Bagi Tuhan, prioritas membunuh sebuah keluarga adalah sebelum menemukan senjata ajaib. Terlebih lagi, Lord masih punya tipu muslihat di Aurus Hill. Dan itu adalah Yeremia yang diam-diam telah tiba di Aurus Hill. Di mata Tuhan, biarkan Jermo membunuh Anjia dan menarik daya tembak dan perhatian. Yeremia dapat memanfaatkan kesempatan untuk menggali barisan senjata ajaib. Lagi pula, Yeremia sudah melihat Ervin dari jauh hari ini. Dia juga tahu bahwa dia aktif di Jalan Antik. Dan jika Jermo tidak bisa muncul, itu akan menjadi pilihan terbaik bagi Yeremia untuk mengambil alih darinya untuk bertemu Ervin. Lagi pula, bagi Tuhan, Yeremia jauh lebih dapat diandalkan daripada Jermo. Tak disangka, Jermo mengeluarkan 2 senjata sakti. Dan masih gagal membuat Tuhan menunda rencananya. Jadi dia sangat tertekan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah berharap Ervin akan membawakannya kabar baik besok. Bab 5550. Hari berikutnya, Ervin tidur sampai matahari tinggi lagi. Charlie tidak mencarinya, jadi setelah makan mewah di hotel pada siang hari, dia dengan santai datang ke Antique Street untuk melanjutkan mendirikan kios. Begitu stand didirikan, Jermo datang. Melihat tampang mabuk Ervin, dia tidak sabar untuk bertanya padanya. Ervin, apakah tuanmu memberimu sepatah kata pun? Ervin menggelengkan kepalanya, dia menguap dan berkata, belum. Mereka telah memikirkan berbagai cara untuk menarik uang tunai sejak tadi malam. Jumlah uang tunai yang ditarik setiap kali tidak boleh terlalu banyak, jadi mungkin butuh waktu. Jermo merasa kesal, dia berkata, Ervin, aku mungkin akan meninggalkan Aurus Hill besok malam. Jika saya pergi, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Ervin pun berkata dengan nada menyesal, Pak, waktu besok malam ini memang agak mepet. Atau kamu bisa tinggal beberapa hari lagi, dan kamu bisa menunggu hari lain. Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa pindah ke Shangri-La untuk tinggal bersamaku. Saya membuka kamar presidensial di sana. Saya hanya tidur di salah satu dari 2 kamar tidur. Dan kamu bisa tidur di 3 kamar tidur yang tersisa sesukamu. Jermo dengan sopan menolak, Ervin, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi saya sudah tua,
dan saya tidak terlalu merasakan kemewahan kamar presidensial yang mencolok. Aku belum pernah bercanda denganmu sebelumnya, aku hanya bisa menunggu paling lama sampai besok malam. Sebaiknya kau cari cara untuk menghubungi keluargamu lagi. Katakan padanya, kalau tidak ada produk baru besok malam, maka tidak perlu bekerja sama di masa depan. Ervin mengangguk, oke, izinkan saya bertanya, dan saya akan memberitahu Anda besok. Jermo buru-buru berkata, kalau begitu sampai jumpa di sini besok. Oke, Ervin setuju tanpa ragu, menepuk dadanya dan berkata, sampai jumpa besok. Malam itu, Ervin pergi ke Yinghuang International untuk ketiga kalinya. Ini adalah hari ketiga berturut-turut dia berada di sini. Sama seperti 2 kali sebelumnya. Hari ini dia masih menghabiskan uang seperti air dan dikelilingi oleh keindahan. Ervin tidak minum banyak anggur hari ini. Karena samar-samar dia bisa menebak bahwa kehidupan mewah dan uangnya akan berakhir malam ini. Setelah Tuan Wade tidak lagi membutuhkan dia untuk bertindak seperti itu. Dia harus kembali ke Orvel untuk mengelola adik laki-lakinya, mengelola industri atas namanya. Sebagai master lagi, statusnya di dunia lebih tinggi dari 4 raja surgawi Orvel. Sangat tidak mungkin baginya untuk menghabiskan waktu di klub malam setiap hari. Oleh karena itu, hari ini, dia sangat menghargai pengalaman indah terakhir ini. Malam itu, Charlie berbaring di tempat tidur dan terjaga sepanjang malam. Dia terus berpikir, apa yang akan dia lakukan jika Jermo langsung pergi ke Wan Liu Villa besok malam. Haruskah dia menemukan tempat yang tidak berpenghuni dalam perjalanan untuk mencegatnya dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya? Atau tunggu Jermo tiba di Wan Liu Villa, dan saat dia bersiap untuk menyerang kakek nenek dan keluarganya, lalu tiba-tiba membunuhnya secara tiba-tiba? Awalnya, Charlie lebih condong ke yang pertama. Ini terutama karena dia belum ingin bertemu keluarga kakek neneknya. Alasan mengapa dia tidak mau bukan hanya karena dia ingin tetap dalam kegelapan sepanjang waktu. Tapi juga karena Charlie tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu dengan kakek nenek dan keluarganya. Melihat kembali ke awal, kakeknya selalu bersikap buruk terhadap ayahnya. Sehingga dalam hati Charlie, tidak peduli siapa yang membunuh orang tuanya. Keluarga kakek semuanya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Ini juga yang menjadi akar penyebab mengapa dia tidak pernah ingin bertemu dengan keluarga kakeknya. Dan selalu mengeluh tentang kakek dan kakeknya. Oleh karena itu, pemikiran awal Charlie lebih cenderung memilih tempat yang cocok untuk melawan Jermo sampai mati. Jika dia menang, dia akan pergi dan menyembunyikan jasa dan ketenarannya. Jika kalah, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Jermo. Dengan cara ini dia juga bisa merasa nyaman. Namun, Charlie dengan cepat membatalkan ide ini. Alasannya adalah dia memikirkan pengingat yang Maria berikan padanya. Kali ini, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Jika dia tidak bisa bertahan malam itu, maka dia harus memberitahu kakek nenek dan keluarga neneknya bahwa Charlie, siapa yang mereka rindukan siang dan malam, masih hidup.